Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Ahmad Al-Hudori, NPM saya 41182191200081. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang renang. Jadi di renang itu ada ukuran kolam renang standar nasional. Berikut ukuran kolam renang resmi berdasarkan standar nasional atau PRSI. Jadi panjang kolam renangnya yaitu 50 meter. Lebar kolam renang standar nasional 25 meter dan kedalaman kolam renang standar nasional minimal 2 meter dan lebar lintasannya kolam renang tersebut 2,5 meter. Dan jumlah lintasan kolam renang yaitu ada 8 lintasan. Di sini ada temperatur air pada kolam renang internasional yaitu 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ukuran kolam renang internasional. Ukuran kolam renang resmi berdasarkan standar internasional atau FINA, yaitu mempunyai panjang kolam renangnya 50 meter dan lebarnya 25 meter. Dan kedalaman kolam renang internasional minimal 1,35 meter dan temperatur airnya pada renang internasional yaitu 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Lebar lintasannya 2,5 meter dan jumlah lintasannya sama 8 lintasan. Jadi kedalaman kolam minimal adalah 1,35 meter dimulai dari 1,0 meter pada lintasan pertama hingga paling sedikit 6,0 meter dihitung dari dinding kolam renang yang dilengkapi dengan balok start. Jadi kedalaman minimal pada bagian lainnya yaitu 1,0 meter. Yang ketiga yaitu ada marka lintasan kolam renang. Setiap kolam terdapat marka yang berfungsi sebagai acuan perenang agar tetap berada di dalam lintasannya. Jadi ukuran panjang setiap marka ini mengikuti ukuran dari kolam tersebut. Di sini ada penjelasan panjang kolamnya yaitu 50 meter, maka panjang markanya 45 meter. Dan panjang kolam 25 meter, maka panjang markanya 21 meter. Jadi di setiap balok start terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan pistol start atau sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika perenang memulai meloncat dari balok start. Dan tinggi balok start di antara 0,5 meter hingga 0,75 dari permukaan air. Dan ukuran balok start adalah 0,5 dikali 0,5 meter dan di atasnya dilapisi bahan anti licin. Dan kemiringan balok start tidak melebihi 10 derajat. Di sini ada beberapa gaya dalam melakukan renang yaitu gaya bebas atau front crawl. Gaya bebas jaraknya 50 meter. Gaya bebas jarak 100 meter dan gaya bebas jarak 200 meter. Jadi gaya bebas jarak 400 meter dan gaya bebas jarak 800 meter. Jadi gaya bebas jarak 1000 meter dan gaya dada atau breaststroke. Gaya dada mempunyai jarak 100 meter dan gaya dada jarak 200 meter. Dan yang ketiga gaya punggung atau backstroke, yaitu gaya punggung jarak 100 meter dan gaya punggung jarak 200 meter. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke memiliki gaya kupu-kupu jarak 100 meter dan gaya kupu-kupu jarak 200 meter. Gaya ganti perorangan. Renang memulai dengan gaya kupu-kupu, dilanjutkan dengan renang gaya punggung, lalu renang gaya dada, dan yang terakhir diakhiri oleh gaya bebas. Jadi gaya ganti perorangan yang dilombakan sebagai perenang gaya ganti jarak yaitu 200 meter
dan gaya ganti jarak 400 meter. Yang keempat ada gaya ganti estafet. Jadi perenang pertama memulai dengan renang gaya punggung. Gaya dada dilanjutkan dengan perenang gaya dada dan perenang gaya kupu-kupu dan diakhiri oleh perenang gaya bebas. Jadi gaya ganti estafet ini biasanya yang dilombakan sebagai perenang gaya ganti estafet jarak 100 meter dan gaya ganti estafet jarak 400 meter. Yang kelima ini ada referee atau wasit. Wasit ini mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya petugas atau juri. Tugas mereka dan memberikan petunjuk kepada semua mereka yang sesuai dengan tujuan khusus yang berhubungan dengan peraturan dalam kompetisi. Referee diwajibkan mengikuti semua peraturan dan keputusan FINA. Jadi dan memutuskan jawaban atas semua pertanyaan yang berhubungan dengan jalannya perlombaan yang sedang berlangsung dan nomor lomba atau kompetisi dan menyelesaikan hal lain yang tidak tercakup dalam peraturan. Referee ini dapat intervensi pada level tertentu dalam suatu kompetisi untuk memastikan bahwa peraturan FINA telah diperhatikan dan dilaksanakan, dan harus memutuskan terhadap semua protes yang berhubungan dengan kompetisi yang sedang berlangsung. Jadi bila menggunakan juri finish atau kedatangan tanpa 3 pencatat waktu digital, referee harus menetapkan di mana tempat yang dibutuhkan. Apabila peralatan penjurian otomatis disediakan, penggunaan alat itu harus sesuai dengan uraian pada aturannya. Referee memastikan bahwa semua juri yang dibutuhkan sudah berada pada tempat dan tugasnya untuk mengatur jalannya kompetisi. Referee boleh menetapkan cadangan bagi mereka yang absen atau tidak hadir dan tidak mampu atau tidak efisien dalam bertugas. Referee boleh menetapkan juri tambahan bila sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada awal permulaan tiap nomor lomba, referee memberikan tanda kepada perenang dengan tiupan peluit pendek. Jadi agar perenang melepaskan seluruh pakaian kecuali pakaian renang. Dan dilanjutkan dengan tiupan peluit panjang untuk tanda sebagai bagi mereka untuk ambil posisi di atas starting. Platform atau alat untuk gaya punggung dan estafet gaya ganti. Mereka harus segera masuk ke dalam air. Tiupan panjang yang kedua, peluit yang kedua, hendaknya membawa perenang gaya punggung dan estafet gaya ganti untuk segera mengambil posisi start. Dan saat perenang dan juri telah siap untuk start, referee memberikan isyarat kepada starter dengan cara merentengkan tangan. Tanda bagi starter bahwa perenang di bawah kendali mereka. Jadi referee tetap merentangkan tangannya sampai tanda start diberikan. Dan referee juga harus menetapkan diskualifikasi kepada perenang untuk pelanggaran terhadap aturan yang secara pribadi diketahuinya. Jadi referee juga boleh menetapkan diskualifikasi terhadap perenang yang melakukan pelanggaran dari yang telah dilaporkan kepada oleh juri misalkan yang berwenang. Seluruh peserta diskualifikasi adalah pokok persoalan yang menjadi keputusan referee. Sekian itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.